Orang-orang mengatakan bahwa hal buruk selalu terjadi pada orang baik, dan sebagian dari pernyataan ini memang benar, karena sebagian besar kasus di dunia kriminal adalah seperti itu. Begitu pula dengan kasus kali ini. Sadik yang bernama lengkap Shibli Sadik Ridhoy adalah pemuda berusia 18 tahun yang sangat baik, jujur, dan bekerja keras. Tetapi sayangnya, kejujurannya mengorbankan nyawanya. Sadik lahir di kota Chattogram, Bangladesh, yang adalah salah satu kota pelabuhan laut tertua di dunia, yang pelabuhannya masih aktif selama berabad-abad. Sadik berasal dari keluarga yang sangat miskin, di mana ayahnya, Syafiq, adalah seorang supir truk, dan ibunya, Nahid Akhtar, adalah seorang ibu rumah tangga. Sadik adalah satu-satunya anak mereka. Sejak kecil, Sadik memiliki semangat yang besar untuk belajar, dan dia memiliki impian besar dalam hidupnya. Sehingga untuk mewujudkan mimpinya, dia mulai bekerja di peternakan unggas pada usia yang sangat muda. Sebenarnya uang yang diperoleh ayahnya hampir tidak cukup untuk menutupi biaya rumah tangga mereka, sehingga Sadik mulai bekerja di peternakan unggas terdekat untuk membayar biaya kuliahnya. Meskipun Sadik mulai bekerja pada usia yang sangat muda, ia dengan cepat menjadi mahir dalam pekerjaannya. Ia melakukan pekerjaan dengan sangat baik di peternakan itu, sehingga pemiliknya dengan cepat mempromosikannya menjadi seorang manajer. Bahkan setelah menerima posisi ini, Sadik tidak menunjukkan sedikit pun kesombongan. Dia terus bekerja dengan rajin. Saat itu, Sadik telah cukup lama bekerja di peternakan unggas itu, di mana dia berhasil menabung sejumlah uang untuk biaya kuliahnya, dan juga mempunyai cukup banyak teman di sana. Semua temannya berusia lebih tua 5 hingga 6 tahun darinya, tetapi mereka semua menghormati Sadik sebagai atasan, karena dia berpendidikan dan selalu serius dalam pekerjaannya. Sebagai manajer, Sadik juga memastikan bahwa para pekerja akan bekerja dengan jujur. Namun, terkadang karena kejujuran Sadik, terjadi konflik dengan teman-temannya sendiri di peternakan itu. Meskipun konflik tersebut tidak besar dan biasanya diselesaikan dengan kekeluargaan. Selain pekerjaan dan studinya, Sadik tidak memiliki masalah lain. Jika dia memiliki pekerjaan yang mendesak, dia akan menyelesaikannya dengan baik dan selalu tiba di rumah tepat waktu sebelum hari menjadi terlalu gelap. Pada pagi hari tanggal 28 Agustus 2023, sama seperti hari-hari lainnya, Sadik berangkat kerja. Namun hari itu dia tidak pulang tepat waktu pada malamnya. Awalnya, orang tuanya berpikir bahwa Sadik pasti mendapat tugas penting di peternakan unggas. Namun, seiring berjalannya waktu, kecemasan mereka semakin meningkat. Sehingga antara pukul 11:30 dan 12 malam, orang tuanya meneleponnya 2 atau 3 kali. Namun Sadik tidak mengangkat satupun panggilan dari mereka, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Walaupun Sadik tidak menjawab panggilan orang tuanya, mereka masih berusaha berpikir positif sambil menunggunya pulang. Namun hingga pagi, Sadik masih belum juga pulang. Orang tua Sadik mencoba meneleponnya sekali lagi, tapi tetap tidak ada jawaban. Selain itu, mereka juga mencoba menelepon pemilik peternakan, tetapi teleponnya juga tidak dapat dihubungi. Kemudian, orang tua Sadik mencari di sekitar rumah mereka dan juga bertanya kepada orang-orang di dekat peternakan unggas tentang putra mereka. Tetapi, tidak ada yang tahu apapun tentang keberadaan Sadik. Karena mereka juga tidak menemukan informasi apapun tentang Sadik, mereka mulai merasa sangat khawatir. Di tengah kekhawatiran ini, pada pagi hari tanggal 29 itu, mereka menerima telepon dari nomor Sadik. Melihat ini, orang tua Sadik merasa sedikit lega. Namun,
Begitu mereka menjawab panggilan itu, dari seberang sana suara Sadik terdengar cukup panik. Dia memberitahu ibunya bahwa beberapa orang telah menculiknya dan dia sudah berada di dalam mobil selama 12 jam terakhir. Mereka sering memukulinya dan saat ini dia bersembunyi dan menghubungi ibunya. Tapi kemudian tiba-tiba teleponnya terputus. Setelah orang tua Sadik mengetahui bahwa putra mereka satu-satunya telah diculik dan berada dalam masalah, mereka sangat mengkhawatirkannya. Nahid Akhtar, ibunya, mencoba menelepon balik putranya, tetapi seseorang memutus panggilan dari ujung sana. Nahid hendak segera pergi ke polisi untuk mengajukan laporan penculikan ketika dia menerima telepon lagi dari nomor Sadik. Tetapi kali ini bukan Sadik yang meneleponnya, melainkan suara orang asing yang berbicara. Orang itu berkata, "Putramu Sadik ada dalam tahanan kami, dan jika kamu ingin dia selamat, jangan menelepon kembali." Pria itu lalu melanjutkan, "Jika ingin putramu kembali dalam keadaan masih hidup, segera sediakan dana 1,5 juta taka atau sekitar 215 juta rupiah. Rincian kapan dan kemana harus mengirimkan uang akan diinfo saat panggilan berikutnya." Keluarga Sadik sangatlah miskin. Mereka bahkan tidak mempunyai satupun lak taka atau 14,5 juta rupiah. Tetapi karena ini adalah masalah hidup mati putra mereka satu-satunya, mereka mulai mengumpulkan uang. Dan selama 3 hari berikutnya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan uang. Mereka meminjam uang dari keluarga, saudara, dan tetangga. Tapi dari tanggal 29 sampai 31 Agustus, mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan 2 lak taka, apalagi 1,5 juta taka. Sehingga pada tanggal 31 Agustus 2023, ketika para penculik menelepon lagi orang tua Sadik dan meminta uang, mereka langsung mengatakan tidak dapat mengumpulkan sebegitu banyak uang. Setelah mendengar kata-kata orang tua Sadik, para penculik berkompromi dan meminta 2 lak taka atau sekitar 30 juta rupiah untuk melepaskan Sadik. Penculik biasanya tidak melakukan hal kompromi seperti itu. Tetapi sepertinya para penculik ini sudah mengetahui kondisi keuangan keluarga Sadik. Walaupun orang tua Sadik berusaha menawar lagi, tapi penculik itu menolak. Dia mengatakan, "Jika kalian tidak memberi kami 2 lak taka, maka kami akan membunuh Sadik." Setelah mendengar ini, orang tua Sadik berkata, "Jangan menyakiti anak kami. Kami memerlukan perpanjangan waktu 4 hari untuk mengumpulkan 2 lak taka." Setelah itu, orang tua Sadik berusaha meminjam uang dari sana-sini. Akhirnya, mereka berhasil mengumpulkan 2 lak taka dan menunggu telepon dari penculik Sadik. Pada tanggal 4 September 2023 sore, para penculik itu menelepon dan menyuruh ayah Sadik pergi ke dekat pusat distrik Banderbon dengan membawa uangnya. Selain itu, mereka juga mengancam bahwa jika mereka berani lapor ke polisi, Sadik akan mati. Ayah Sadik langsung pergi ke lokasi yang diminta oleh para penculik. Beberapa saat kemudian, 2 penculik tiba. Wajah mereka tertutup, hanya mata mereka yang terlihat. Mereka tidak banyak bicara kepada ayah Sadik dan hanya mengambil uang darinya. Ketika para penculik itu hendak pergi, mereka meyakinkan ayah Sadik bahwa putranya akan sampai di rumah sebelum dia tiba di rumah. Mendengar hal itu, ayah Sadik merasa sangat lega dan bergegas pulang. Tetapi setelah sampai di rumah, Sadik belum ada di sana. Ayah dan ibu Sadik dengan cemas menunggu di luar pintu rumah sampai malam, berharap Sadik akan kembali. Saat malam berlalu dan belum ada tanda-tanda keberadaan Sadik, orang tuanya sudah kehilangan harapan. Salah satu kerabat menyarankan ayah Sadik untuk lapor ke polisi.
Tapi ayah Sadik takut akan ancaman para penculik bahwa mereka akan menyakiti Sadik. Kemudian pada tanggal 7 September, ayah Sadik mencoba menelepon putranya kembali, tetapi tetap tidak ada jawaban. Dari tanggal 28 Agustus hingga 7 September, Sadik telah hilang lebih dari 10 hari. Sehingga pada malam tanggal 7 September, orang tua Sadik memberanikan diri untuk pergi ke kantor polisi setempat untuk melaporkan penculikan Sadik. Setelah itu, polisi segera membentuk tim untuk mencari Sadik dan memulai pencarian. Selama penyelidikan, polisi terlebih dahulu memeriksa latar belakang Sadik, seperti perilakunya di kampus, teman-temannya, dan bagaimana dia tinggal bersama keluarganya. Selama penyelidikan, terungkap bahwa Sadik adalah anak baik yang tidak memiliki permusuhan dengan siapapun dan juga tidak terlibat perkelahian dengan siapapun. Namun selama penyelidikan itu, ibu Sadik, Nahid Akhtar, teringat sesuatu. Sadik pernah bercerita kepada ibunya tentang perkelahian yang dia alami dengan teman-temannya di dalam peternakan unggas. Setelah mendengar ini, polisi mulai mencari para pemuda yang berkelahi dengan Sadik. Dengan tanpa membuang waktu, polisi langsung pergi ke peternakan unggas dan membawa para pekerja yang terlibat perkelahian dengan Sadik ke kantor polisi. Masing-masing dari mereka diinterogasi. Dalam penyelidikan awal, mereka mencoba membuktikan diri mereka tidak bersalah. Tapi pada akhirnya, ketika polisi menekan mereka, 4 dari antara pemuda itu mengakui perbuatan mereka. Nama keempat pemuda itu adalah Umong Ching Marma, Sui Ching Mung Marma, Ang Tui Mung Marma, dan Ukia Tuai Marma. Polisi menangkap keempat pemuda ini atas tuduhan penculikan. Kemudian polisi berusaha mendapat informasi dari mereka semua tentang lokasi Sadik, tetapi tidak satupun dari mereka yang mengaku. Namun setelah ditahan di penjara dan disiksa selama beberapa waktu, mereka membuka mulut dan juga mengungkapkan tentang 2 anggota mereka yang lain yang belum tertangkap. Pada tanggal 11 September, mereka mulai membeberkan apa yang terjadi pada malam tanggal 28 Agustus. Ketika Sadik pulang ke rumah, mereka menculiknya untuk membalas dendam. Rencana mereka adalah menculik Sadik, memukulinya, dan kemudian meminta uang dari orang tuanya sebagai imbalan untuk melepaskannya. Awalnya semuanya berjalan sesuai rencana. Namun, ada saat ketika 2 wajah dari mereka tidak sengaja terlihat oleh Sadik, sehingga mereka takut jika mereka melepaskan Sadik, dia akan memberitahu polisi dan mereka akan ditangkap. Karena itu, mereka tidak lagi berniat untuk melepaskan Sadik. Para penculik itu menggunakan pisau untuk menyerangnya berkali-kali dari muka hingga kaki. Alhasil, Sadik mengeluarkan banyak darah dan meninggal di tempat. Setelah membunuh Sadik, mereka memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian dan melemparkannya ke atas bukit. Polisi kemudian pergi bersama para pembunuh itu ke bukit yang dimaksud. Di sana, polisi menemukan beberapa potongan tubuh dan agak jauh ditemukan juga kepala Sadik. Wajahnya rusak parah, sehingga polisi tidak dapat mengidentifikasi secara kasat mata apakah itu Sadik ataukah orang lain. Namun dengan dikumpulkannya potongan-potongan tubuhnya, pakaian di badannya, dan beberapa benda di sekitarnya, keluarga Sadik membenarkan bahwa jenazah itu memang adalah Sadik. Selama dalam tahanan, salah satu pelaku, Umong Ching Marma, membuat beberapa pernyataan. Dia mengatakan bahwa dia sebenarnya memiliki persahabatan yang baik dengan Sadik. Tetapi 2 bulan lalu mereka berselisih paham tentang beberapa masalah. Setelah itu, dia memutuskan untuk membalas dendam pada Sadik. Selain itu, Umong Ching Marma menyebutkan dalam pernyataannya bahwa dia telah membunuh Sadik dengan tangannya sendiri,
dan bahkan memakan potongan kecil tubuh Sadik setelahnya. Segera setelah pengakuan ini muncul di media, protes dimulai di seluruh negeri. Selama waktu itu, orang-orang tidak dapat menahan kemarahan mereka. Dan ketika polisi membawa semua terdakwa pada malam hari tanggal 11 September, sejumlah massa merebut Umong Chingmarma dari tangan polisi dan memukulinya dengan kejam sehingga dia meninggal di tempat. Sebelum pengadilan dapat menjatuhkan hukuman kepadanya, masyarakat telah memberikan hukuman sendiri atas perbuatannya. Polisi berhasil menyelamatkan kelima terdakwa lainnya dengan susah payah dan menjebloskan mereka ke balik jeruji besi untuk diadili. Namun sejak saat itu belum ada kabar terbaru mengenai kasus ini. Sementara itu, orang tua Sadik sangat terpukul karena telah kehilangan satu-satunya putra yang sangat mereka sayangi dengan cara yang begitu tragis. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.